Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. برأت عينون وليست مثل طاقتي ورا بشر ذاكر الأوقات ترى أثرا طاهر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rizki serta rahmatnya, sehingga kita dapat kembali dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kedua kalinya pemirsa, tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Beranda Dakwah kembali lagi hadir bersama pemirsa tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber, yang mana beliau merupakan dosen di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Bunyamin LCMAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Insyaallah, Alhamdulillah. sehat. Semoga sehat selalu ya Ustadz. Amin, amin. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sudah dihadirkan narasumber Ustadz Haji Bunyamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema menguatkan iman dan imun. Alangkah indahnya langsung saja mungkin kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan pengantar di tausiahnya pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islama dinan wa minhaja wa anzala al-kitaba nuran mubina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tashrifa, amma ba'd. Pemirsa tepian dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Semoga aktivitas kita selalu bernilai ibadah dan menjadi aset di akhirat. Juga kita sangat bersyukur
karena masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tak lupa menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau agar di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Berkaitan dengan iman dan imun. Satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Jadi kalau imun itu nggak ada di Arab. Tapi kalau iman jelas. Secara umum ketika kita berbicara iman, itu terbayang adalah percaya kepada Allah, malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya rukun iman itu. Ketika kita padahal iman bukan hanya sekedar percaya persoalan-persoalan akhirat, percaya kepada yang gaib. Ternyata iman itu juga berkaitan dengan memberikan jaminan keselamatan, keamanan kepada orang lain, baik darahnya, hartanya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya anggap judul ini penting kita pahami. Apalagi pada masa pandemi, kita harus kuatkan iman kita. Tetapi tidak cukup hanya iman saja. Imun juga harus kuat. Nah, sebab kalau iman rusak, maka mempengaruhi perilaku kita, bahkan bisa menentukan selamat tidaknya seseorang di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hidup ini tanpa iman rasa-rasanya tidak ada gunanya gitu ya. Apalagi sebagai bangsa Indonesia yang memang harus berketuhanan ya, tidak bisa lepas di bumi Indonesia, anak bangsanya harus punya iman sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, sebagai umat Islam, iman itu sering kita berdoa, ya Allah tambahkanlah iman kami, jangan sampai lemah. Sebab kalau lemah bisa mempengaruhi tata kerja kita, bahkan iman yang tidak dipelihara dengan amal-amal ibadah, itu yang membuat nanti iman bisa lucut, bisa lepas. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu dipelihara iman itu dengan ibadah. Nah, sehingga ada terkait sekali antara iman dengan ibadah. Bagaimana cara supaya iman itu bisa dijaga dengan baik? Nah, tentu dipupuk, disiram. Cara memupuknya, cara menyiramnya bukan hanya sekedar mengucapkan amantu billah, aku percaya kepada Allah, terus membaca tahlil la ilaha illallah di mulut, tetapi dimasukkan dalam hati. Nanti perpaduan keyakinan yang kuat dengan dimasukkan dalam hati, itulah yang memunculkan perilaku-perilaku yang baik. Artinya apa? Ibadahnya semakin bagus, juga akhlak-akhlaknya semakin bagus. Nah, kalau imannya sudah kuat, perilakunya sudah baik, ibadahnya sudah baik, kepada orang tidak memberikan sesuatu yang menyakitkan, maka imunnya juga jangan lupa. Supaya apa? Kuat beribadah. Jadi kesehatannya dijaga. Makanya kita selalu minta salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Selamat dalam beragama, iman harus dipelihara. Wa afiatan fil jasad, sehat afiat, imunnya juga harus dijaga. Perpaduan antara itu mudah-mudahan kita musim sekarang ini diberikan iman yang kuat, imun yang kuat. Amin. Benar, amin. Iya, menarik sekali memang untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya Ustadz ya, membahas tentang iman dan imun. Terlebih mungkin kita tahu belakangan ini kita sedang banyak sekali mendapat cobaan gitu. Tidak hanya cobaan dari pandemik ini saja, mungkin cobaan ekonomi dan sebagainya. Dan itu mungkin mempengaruhi iman serta imun beberapa kalangan seperti itu Ustadz. Nah, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi Ustadz setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Tentunya masih bersama Ustadz Bunyamin. Alhamdulillah beliau masih membersamai kita tentunya untuk melanjutkan tausiah yang tadi sempat terpotong ya Ustadz ya. Nah ini menarik ini, mungkin di kala pandemik seperti sekarang ini bukan hanya kita sebagai orang Indonesia mungkin yang merasakan, tetapi seluruh dunia ini merasakan Ustadz ya. Nah di situ itu tidak terlepas tentunya dari kuasa Allah gitu. Ini semua kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya Ustadz ya. Nah mungkin lebih jauhnya lagi kita akan membahas tentang mungkin kuasa Allah tadi itu Ustadz, berkenaan dengan apa yang kita alami mungkin sekarang ini Ustadz. Baik. Ya. Setiap orang yang beriman pasti tahu kalau Tuhan yang disembah itu Maha Kuasa. Dan ini banyak bukti-bukti yang dibongkar di dalam Al-Quran, kekuasaan Allah. Dan manusia selalu diajak untuk itu. Bacalah alam ini, bacalah ciptaan Allah. Dan itu kesimpulannya nanti itu Allah tegaskan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah qadirun, Maha Kuasa, ala kulli syai' terhadap segala sesuatu. Termasuk persoalan virus ini. Ada negara superpower, negara hebat, ekonominya hebat, persenjataannya hebat, tapi tidak bisa nembak virus ini karena terlalu kecil. Seandainya besar sekali, tembak aja itu, kasih bom seperti yang meledak di Lebanon, selesai itu. Tapi ini enggak, virus yang kecil itu yang diburu, tidak bisa. Ada manusia agak besar, itu dianggap musuhnya, itu yang dibom. Ini manusia kelakuannya seperti itu. Jadi pada saat menghadapi virus ini, orang yang punya iman, orang yang bisa membaca fenomena alam, justru dengan adanya peristiwa ini menambah iman kita. Bahwa kita tidak boleh sombong, Amerika jangan sombong, Cina apalagi sumber dari sana di awal-awal mengingatkan lah Ustadz ya. Iya, jangan ada yang sombong. Kemarin ada yang ngomong, saya negara yang tidak bisa, negara yang lain bisa melawan saya. Sekarang dikasih virus, selesai. Memang manusia itu bisa menundukkan yang besar-besar ya. Bisa bikin jembatan, bisa bikin pesawat. Anak kecil bisa memerintahkan gajah yang besar itu. Oh diaturnya, ternyata gajah sirkus gitu ya. Tetapi pada saat dikasih virus, dulu namanya DBD, sekarang muncul virus corona. Nah disinilah letak kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah mau, kecil. Yang dihadapinya itu nggak ada apa-apanya. Sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan oleh manusia, tidak pernah dibayangkan oleh manusia, termasuk pendidikannya, ekonominya, bisa ambruk semuanya gara-gara ini. Nah, setelah memahami seperti itu, jangan juga muncul pemahaman yang salah. Allah Maha Kuasa, kalau begitu saya nggak perlu ikuti protokol kesehatan. Karena saya sebagai muslim pasti dirahmati oleh Allah. Kata Allah, cara aku merahmatimu, ku kasih pertolongan lewat protokoler kesehatan. Kalau mau selamat, ikuti itu. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan adalah di dunia berusaha. Allah Maha Kuasa. Artinya kekuasaan Allah itu menciptakan manusia dari Adam, kan tidak ada ibu bapaknya. Tiba-tiba kun fayakun, jadi Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak bisa berkembang biak kalau nggak dikasih pasangan. Diciptakan pasangannya dari tulang rusuk Nabi Adam, Hawa. Begitu ada pasangannya, itulah yang terjadi sampai sekarang. Padahal Allah bisa saja menciptakan kita sampai hari ini tanpa harus ada melalui proses. Kun fayakun jadi. Tapi tidak, Allah juga punya manajemen. Punya cara walaupun dia Maha Kuasa menunjukkan ini loh. Saya sebagai pencipta, seakan-akan Allah bilang begitu. Tapi saya ikuti aturan. Dari Nabi Adam memang dulu nggak ada. Dari nol. Ya, dari tidak ada, dari tanah diciptakan. Berproses sampai sekarang, dan itu pun prosesnya juga berbeda-beda. Jadi ada manusia diciptakan tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya Nabi Adam. Ada bapaknya, nggak ada ibunya, Hawa. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Nah, ya kan gitu. Terus nanti diciptakan lagi satu bentuk, ada ibunya, nggak ada bapaknya, Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang yang paling umum adalah ada bapaknya, ada ibunya. Jadi ada 4, boleh jadi ada 5. Sekarang ada muncul, ada anak nggak ada bapaknya ibunya, tapi tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah ini
menunjukkan kekuasaan Allah. Ada mahasiswa minta didoakan sama dosen, ya Ustadz tolong doakan saya supaya punya keturunan. Bagaimana mau punya keturunan, kawin aja belum gitu ya. Jadi harus dilalui proses itu. Kadang-kadang kekuasaan Allah diyakini Allah Maha Kuasa, orang-orang yang taat ibadah itu selamat dari corona. Tidak bisa. Jangankan itu, dokter saja yang ahli paru-paru kena meninggal dunia. Nah, oleh karena itu Rasulullah ketika hal seperti ini, beliau ketika berperang, siapa yang tidak kenal Rasulullah? Habibullah, kesayangan Allah. Tapi tetap ketika menghadapi perang, menyiapkan prajurit yang kuat-kuat, pakai baju besi, pedangnya yang kira-kira bisa menjangkau orang kafir dengan teknik cara berperang pedang yang bagus. Padahal Rasulullah itu kan orang dekat Allah. Tapi kenapa harus dipersiapkan itu? Bukan hanya bersandar kepada kekuasaan Allah, tapi melalui proses-proses yang ada, dan ini yang disebut dengan tawakal. Tawakal artinya berusaha dulu baru berserah diri kepada Tuhan. Kalau enggak begitu, tanpa usaha, itu namanya tawakul. Nah, tawakul. Bahasa saya di kampung itu pesona buru. Nah, itu bahasa Sulawesinya ya. Jadi dia enggak punya upaya, dia lepaskan upaya itu. Nah, termasuk sekarang ini, sekarang ada peraturan wali kota, perwali ya, sudah muncul nanti, yang tidak pakai masker didenda. Tapi kalau di ruangan ini belum ada. Nah, sekarang saya pakai coba itu membiasakan supaya menghindari, bukan hanya adanya peraturan, tapi juga kami ingin menyelamatkan bukan diri saya tapi orang lain. Saya kira itu. Wah, luar biasa sekali ya, menarik sekali Ustadz pada kesempatan kali ini. Tentunya luar biasa juga atas kekuasaan Allah yang begitu hebatnya. Kadang-kadang kita mungkin dengan makhluk-makhluk yang besar kita masih bisa mengalahkan. Tetapi ini kita dikasih cobaan dengan makhluk yang mungkin sangat kecil sekali, tidak kasat mata bahkan Ustadz ya. Dan sudah mengancam jiwa kita. Benar. Masih tidak bisa menyelamatkan diri. Dan kita tidak memang bisa menghindar atas kuasa dari Allah itu. Itu dari sini kita mungkin lebih untuk mengingat lagi atas untuk meningkatkan keimanan kita tentunya, bukan malah mengendorkan dari keimanan kita seperti itu Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Sebelum kita mendengarkan lagi lanjutan tausiah dari Ustadz Haji Bunyamin, kita ingatkan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ingin langsung bergabung untuk bertanya kepada Ustadz, dapat menghubungi kita di nomor 0813 4885 4887 untuk memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Bunyamin. Baiklah, mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kembali kepada Ustadz. Jadi iman, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai semangatnya yang muncul mau beribadah dipaksakan di masjid. Pada satu kemarin kan peristiwa seperti itu. Ibadahnya itu bahkan sunnah dipaksakan, begitu selesai sholat ada yang kena positif. Nah, oleh karena itu antara semangat dengan ilmu penting dipadukan. Semangatnya beribadah iya, ilmunya kalau ada sesuatu yang menghalangi untuk melakukan ibadah itu, jangankan yang wajib, sunnah jangankan yang sunnah tidak dilakukan, yang wajib aja bisa nggak dilakukan. Ibadah haji wajib, tapi karena ada halangan ditunda. Masjid Islamic Center ditutup, jangankan Masjid Islamic Center, Masjidil Haram aja ditutup. Nah, oleh karena itu hukum bisa berubah. Nah, pentingnya memahami bahwa Allah itu Maha Kuasa, tapi jangan bersifat tawakul tadi. Tidak mau melalui protokol yang ada. Nanti sebentar lagi di Samarinda ini kalau ada peraturan siapa yang tidak memakai masker akan kena denda, itu bagian daripada ibadah. Karena kenapa? Ini peraturan pemerintah demi keselamatan, memutus virus itu. Kalau enggak terus-terusan kita begini. Apalagi obatnya belum ketemu. Nah, kemudian iman dikuatkan
meyakini bahwa Allah itu adalah pemilik segala sesuatu. Kita sangat kenal di dalam ajaran Islam ada namanya ketika menghadapi suatu musibah kita beristirja kepada Allah, dan ini ajaran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya nggak dapat ilmu itu. Apa bunyinya? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada orang terkena musibah, mereka itu mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita ini kepadanya rajiun, pada kembali. Maksudnya apa? Kita jangan merasa kehilangan segala-galanya kalau sudah terkena musibah. Nah, walaupun kita tahu perasaan orang-orang yang meninggal, orang tuanya atau ibunya atau saudaranya, keluarganya, kita tahu itu sangat berat menghadapi itu. Tapi ada satu yang perlu kita pelihara adalah iman kita bahwa ini milik Allah. Jangankan saudara, orang tua, jangankan itu, diri kita kalau pada saatnya ajal kita sudah tiba, itu dihilangkan di dunia ini. Karena yang maha kekal cuma Allah gitu. Tidak ada yang abadi. Ya, dan itu bisa menghilangkan stres kita. Karena ini milik Allah, ya udah beristighfar, baca Quran, dekati Allah. Karena ini memang milikmu semua ya Allah, kami terima semuanya. Dan itulah ciri orang beriman yang baik. Lalu masalah kita pasti kembali, kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita tidak melalui protokoler, kita positif mengedarkan virus yang banyak, kita meninggal, tapi bukan husnul khatimah, tapi mengedarkan penyakit itu, menyebarkan penyakit itu, bagaimana mau dikatakan mati syahid. Nah, oleh karena itu ini tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, imannya dikuatin, plus imunnya juga harus dijaga. Fisiknya dijaga, karena apa? Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairum minal mu'minid dhaif, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Nah, jadi kan Rasulullah sudah memberitahu, bahkan beliau itu selalu berdoa, ya Allah berikan saya rezeki supaya punggung saya ini kuat untuk beribadah kepadamu. Jadi bagaimana mau beribadah yang baik kalau fisik kita, imun kita tidak kuat, akhirnya lemah. Tidak bisa. Jadi kita harus minta itu salamatan fid din wa afiatan fid jasad. Selamat menunaikan ibadah ini sesuai dengan perintah agama, imannya dipelihara, wa afiatan fil jasad, jasadnya juga afiat, sehat, afiat gitu ya. Jadi fisik kuat, tidak dicampuri dengan berbagai yang bisa mengurangi keimanan, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Saya kira itu. Ya, karena mungkin antara iman dan imun itu memang saling berkaitan, mungkin Ustadz, seperti itu ya. Iya, karena kita terdiri dari fisik dan non-fisik. Jadi imannya itu di dalam, fisiknya ini dijaga. Ya, jadi bagaimana untuk memadukan keduanya, ya harus dijaga dua-duanya. Harus imbang, harus adil lah antara dua itu, benar. Oke, pemirsa. Buat pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kita di 0813 4885 4887. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Setelah tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz yang sangat menarik pada kesempatan kali ini sudah ada beberapa pertanyaan bergabung daripada pemirsa kita yang sudah mencoba menghubungin kita. Langsung saja kita bacakan. Yang pertama ada pertanyaan dari Sofiatul dari Mugirejo dengan nomor 0858 4945 sekian. Pertanyaannya, apakah ada trik khusus dari Ustadz atau yang ada di dalam Al-Quran dalam menjaga daya tahan tubuh saat sedang banyak cobaan melanda, Ustadz? Ya, mungkin silakan jawab. Di dalam suratul Baqarah ayat 155-156, itu Allah sudah jelaskan bahwa setiap orang pasti mendapat cobaan.
Nah, sekarang ini cobaannya mendunia. Seluruhnya merasa. Iya. Lalu Allah berikan suatu ilmu, keyakinan bahwa penting namanya beristirja. Dan ini ajaran yang hanya diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu para nabi kalau kena musibah nggak diberitahu seperti itu. Istirjanya alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ucapkan inna lillahi, ini kami ini, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ini ilaihi, kepadanya. Rajiun, pasti kembali. Nah, kalau ini sudah dipahami bahwa ini adalah milik Allah, siapapun yang diambil keputusan oleh Allah, ajalnya, meninggal dunia, keluarganya, jangankan keluarganya, saya aja kalau saatnya meninggal ya sudah. Tapi kalau bisa jangan dulu masih mau beraktivitas bernilai ibadah, berdakwah ya. Itu dia. Nah, kalau sudah terjadi itu, maka kita kembalikan kepada Allah, dan itu bisa menenangkan jiwa. Tapi kalau tidak, stres akhirnya mengurangi kekuatan fisiknya. Disuguhkan makanan, akhirnya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Padahal ada itu, Ustaz. Ada makanannya, fisiknya juga masih kelihatan, tapi karena pikirannya tidak beristirja kepada Allah, sampai Allah bilang wabasyiris sabirin, beri berita gembira orang sabar. Penting namanya sabar. Apa berita gembiranya? Kalau dia kena musibah, dia beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bukan cuma di mulut, di hati dimasukkan, ditenangkan jiwa. Nah, ternyata iman itu bukan hanya percaya kepada akhirat, ingin selamat dari api neraka, mau masuk surga. Bukan itu. Iman itu ternyata juga memberikan keamanan kepada orang. Al-mu'min man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Kata Rasulullah, orang mukmin itu memberikan jaminan keamanan kepada saudaranya, darahnya, jiwanya dipelihara, jangan sampai orang tertular. Ikuti protokoler kesehatan. Juga hartanya dijaga. Dan itu juga yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa laisal iman bitamanni. Bukan iman itu karena mengharap surga, jauh dari neraka, persoalan gaib-gaib saja. Walakin iman alladzi yusaddiquhu bil amal. Iman itu adalah dibuktikan oleh amal. Jadi terkait iman amal. Iman amal, kalau imun berarti jaga kesehatan, protokol, jangan lupa vitamin. Nah, jadi kalau iman itu mengamankan orang, kalau imun membuat orang nyaman. Nah, jadi ada aman dan nyaman. Sama gitu. Luar biasa. Iya, ternyata mungkin jika kita dilanda banyak masalah, kita mungkin bisa kembalikan lagi. Mungkin iman kita seperti apa, mungkin tingkatannya seperti amankan itu. dulu diri kita. Amankan dulu juga, Ustaz. Kuatkan iman itu, ini semua milik Allah, jangan stres, aman kan? Nah, insyaallah. Tapi imunnya dijaga supaya nyaman. Iya, bergerak ke sana kemari, sehat afiat, aktivitas selalu kita lakukan. Iman dan imun, Ustaz. Iya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya pemirsa. Ini dari Ahmad Krisna yang ada di sambutan dengan nomor 0812 5406 sekian. Pertanyaannya, Ustaz, terkadang iman kita naik turun nih atau tidak stabil. Apakah itu sangat berpengaruh terhadap imun kita? Silakan. Ya, sangat terkait. Kalau iman sudah lemah, hati semakin gusar, semakin kacau, bahkan sedih, ya sudah. Kekuatan kita ini nggak punya daya untuk melakukan aktivitas. Yang namanya stres. Stres itu kan kata Rasulullah, kalau hati itu dijaga, hati jadi ala bizikrillah. Ketahuilah bahwa mengingat Allah itu tatma'innul qulub, menenangkan jiwa. Jiwa itu perlu dijaga. Hati itu perlu dijaga dengan zikir, dengan ibadah. Dan itulah menambah kuat iman. Dibarengi dengan amal. Jadi kalau mau kuat iman amalnya, ya jangan cari hiburan di tempat-tempat maksiat. Cari hiburan di masjid, cari hiburan lewat Al-Quran, cari hiburan dengan silaturahim kepada teman, curhat sama teman yang bisa dipercaya. Jangan curhat sama Facebook aja. Akhirnya orang semakin stres, semakin dikerjai orang. Mendapatkan jalan keluar malah. Ditulis di situ, aku tidak sangka kamu begini. Kata orang, ya memang begitu temanmu. Tambah stres lah kita. Curhat sama Allah, curhat lewat komunikasi, firman-firman Allah, baca Quran. Ada satu sangat penting sekarang ya untuk curhatnya sama Allah, yaitu
lewat sholat, karena sholat tidak bisa ditinggal. Yang kedua baca Quran. Kalau ini sudah kita lepas dua-duanya, ini sudah selesai. Tidak ada lagi kekuatan iman, bahkan imun kita juga bisa menurun karena stres. Wassalam langsung Ustaz. Wassalam. Baiklah pemirsa, nanti kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ustadz Haji Munyamin untuk memberikan kesimpulan sekaligus mohon izin Ustadz untuk dipimpin doa. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Pemirsa dimanapun berada, ternyata ketika berbicara tentang iman, bukan hanya sekedar percaya kepada surga, terhadap neraka, dan persoalan-persoalan gaib. Ternyata iman itu adalah memberikan jaminan keamanan. Orang lain bisa nyaman, orang lain tidak diganggu, darah, jiwanya, hartanya, supaya benar-benar mereka bisa berdampingan hidup dengan kita. Artinya apa? Dimanapun berada orang iman itu selalu memberikan manfaat kebaikan. Karena imannya, keyakinannya kepada Allah kuat, dia selalu memiliki sifat kesabaran, beristirja kepada Allah, tidak ada kesombongan. Kalau ada peraturan pemerintah dia ikuti karena itu bagian daripada iman. Protokoler kesehatan dalam kondisi seperti ini dia taati dengan baik demi untuk keselamatan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Tidak ada rasa pemahamannya sendiri yang benar sehingga menabrak semua peraturan-peraturan yang ada. Karena Rasulullah sendiri mengikuti aturan-aturan itu. Beliau bertawakal, beliau juga berusaha. Tapi bukan berarti usaha itu harus ditinggal. Nah, terus imun harus kuat. Karena itu bagian daripada ciri orang yang disukai oleh Allah. Allah lebih suka orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Nah, lemah fisiknya, lemah imannya, nauzubillah, itu kecelakaan yang luar biasa. Imannya sudah enggak ada, fisiknya juga sudah ada. Yang paling bagus itu kuat tapi beriman. Jangan juga kuat tidak beriman. Seperti Fir'aun, kuat tapi tidak beriman. Akhirnya su'ul khatimah. Qarun juga begitu, kuat kekayaannya tapi tidak beriman. Nah, itulah perlu kita seimbangkan. Artinya iman menjadi orang aman. Imun, orang bisa nyaman. Hidup kita mudah-mudahan selalu aman dan nyaman. Amin. Kita berdoa bersama seperti dalam doa Rasulullah, minta perlindungan dari lemah, dari malas, dari segala bala dan bencana. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan, terutama dari bala yang kita, cobaan yang kita hadapi ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasli wal bukhli wal harami wal bukhli. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari sifat, dari kelemahan dan kemalasan, dari penyakit pikun, dari kebakhilan, dari fitnah dalam melaksanakan agama, juga fitnah akhirat nanti. Ya Allah, jauhkan kami. Amin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, iman dan imun kami agar kami selamat dunia dan akhirat. Allahumma sifannal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal mulka wa na'udzu bika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah menyempatkan diri untuk hadir di dalam program kita pada kesempatan kali ini.
Saya Muhammad Alfidet sebagai host dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan untuk pemirsa jangan lupa untuk tetap saksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di Tepian TV. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله